Assalamualaikum, saya Sri Rahayu. Di sini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Oke, dalam kali ini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Pada slide kedua di sini ada foto siswa datang terlambat ke sekolah. Keterlambatan siswa datang ke sekolah ini tentunya ada kaitannya dengan manajemen waktu yang akan kita bahas. Nah, kemudian kaitannya dengan manajemen waktu. Dari foto tadi tentang keterlambatan siswa tentunya ada kaitannya dengan manajemen waktu. Di mana dalam lingkungan sekolah, manajemen waktu itu sangat diperlukan untuk membuat siswa menjadi lebih disiplin. Dengan manajemen waktu yang baik, maka akan memperlancar jalannya kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Manajemen waktu di sekolah itu akan berdampak bagi proses kegiatan di sekolah, baik kegiatan pembelajaran maupun non-akademik. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Siapa saja yang perlu menjaga manajemen waktu? Siswa, atau guru, atau seluruh warga sekolah? Nah, tentunya dari pertanyaan ini jawaban yang paling tepat yaitu seluruh warga sekolah, di mana dengan seluruh warga sekolah dapat menjaga manajemen waktu yang ada, maka pembelajaran di sekolah pun atau kegiatan apapun yang ada di sekolah itu akan berjalan lebih lancar. Di sini ada 5 bidang utama yang tidak boleh ditinggalkan dalam pengelolaan waktu. Yang pertama, ada kesadaran bahwa sebagian besar waktu yang dihabiskan bersifat kebiasaan. Yang kedua, penentuan sasaran pribadi sangatlah penting. Yang ketiga, prioritas harus dikategorikan dan dikaji. Yang keempat, komunikasi yang baik dan benar sangatlah esensial. Kemudian, yang terakhir, menangguhkan mungkin merupakan halangan terbesar bagi pengelolaan waktu. Dari sini, dari 5 bidang utama ini tentunya sangatlah berkaitan dan sangat penting dalam pengelolaan waktu. Jadi salah satunya itu dari kelima bidang tersebut tidak boleh ditinggalkan. Kriteria manajemen waktu yang baik. Di sini ada 4 kriteria manajemen waktu yang baik, yaitu yang pertama, dapat menetapkan tujuan dan prioritas. Yang kedua, mampu melakukan perencanaan dan penjadwalan. Yang ketiga, memiliki preferensi terhadap pengorganisasian. Dan yang terakhir, memahami konsep kontrol terhadap waktu. Di mana di sini kita dapat melihat bahwa manajemen waktu yang baik itu harus memenuhi 4 kriteria tersebut. Oke, setelah tadi kita membahas tentang kriteria manajemen waktu yang baik, kita akan melanjutkan yaitu adanya untuk membuat ataupun langkah-langkah untuk membuat manajemen waktu. Yang pertama, gunakan pensil. Jika kita ingin menjadwalkan hidup kita, tentu kita harus bisa melupakan bolpen atau sesuatu yang bertinta. Kita akan membuat perubahan-perubahan dalam perencanaan. Karena itu, pensil dapat menolong kita dapat membuat perubahan-perubahan tersebut tanpa kita bersusah payah untuk mentip X-nya. Kemudian penggunaan pensil juga akan menolong untuk kita tetap fleksibel dalam merencanakan waktu. Kemudian gunakan kalender. Nah, penggunaan kalender ini tentunya dapat memberikan pandangan yang luas dari seluruh komitmenmu, dari mulai belajar, keluarga, pribadi, ataupun dengan kegiatan sosialmu, termasuk janji dan pertemuan atau deadline dari tugas-tugas yang ada. Kemudian yang ketiga, rencanakan aktivitas mingguan Anda, di mana kita harus dapat meluangkan waktu seminggu sekali untuk menjadwalkan janji atau komitmen belajar, tugas, atau waktu pribadi, waktu keluarga, dan lain-lain dalam perencanaan 1 minggu ke depan. Kemudian bermula hatilah dalam estimasi waktu untuk menyelesaikan tugas dan rancangan deadline yang banyak. Berpikir realistis mengenai waktu. Tentunya kita harus bisa berpikir secara realistis ya. Kemudian yang terakhir, buatlah daftar kerja harian. Kemudian, sebuah daftar kerja itu
sangat bernilai untuk menolong kita mengendalikan waktu. Tentu di samping sebuah kalender, sebuah daftar kerja memberi pandangan sekilas terhadap apa yang akan kita butuhkan.